masuk ke materi yang kedua, yang berikutnya, yaitu tentang physical properties of alkana. Nah, jadi di sini yang kita bahas akan ada polarity, kemudian boiling point and melting point, kemudian fasenya, kemudian density and solubility. Kita mulai dari yang pertama, jadi polarity. Nah, polarity ini sebenarnya itu sangat berkaitan dengan yang namanya keelektronegatifan. Ya, jadi kalian harus mengingat kembali nih tabel periodiknya, bayangkan tabel periodik, kemudian kalian mengingat kembali kalau keelektronegatifan itu dari kiri ke kanan semakin besar semakin kecil ya, atau dari bawah ke atas semakin besar semakin kecil. Nah, coba diingat dulu. Nah, kemudian di sini untuk alkana itu sendiri dikatakan non-polar. Kenapa dikatakan nonpolar? Karena tidak ada perbedaan keelektronegatifan between carbon and hydrogen. Karena kan fusnya karbon dan hidrogen ya. Nah, di sini kan tidak ada perbedaan keelektronegatifan, maka dikatakan senyawanya nonpolar. Lalu senyawa itu dikatakan polar ke waktu kapan atau yang bagaimana gitu ya. Jadi suatu senyawa itu dikatakan polar, yang pertama terdapat perbedaan atau pembagian yang jelas antara bagian positif dan negatif ya. Kemudian yang kedua, terdapat satu ikatan polar pada senyawa tersebut. Kemudian yang ketiga, terdapat elektron bebas ya. Kemudian yang keempat di sini adalah asimetrikal. Asimetrikal ini terkait dengan geometrikal molekulnya. Nah, kan ada yang bentuknya tetrahedral, trigonal planar, linear. Jadi kalau yang simetris itu contohnya seperti tetrahedral atau linear. Sementara kalau yang trigonal planar atau yang bentuknya bengkok ya seperti molekul H2O itu kan asimetris, maka dia polar. Nah, ini tadi yang sempat kita bahas mengenai keelektronegatifan. Nah, jadi di sini di tabel periodik, kalau dari kiri ke kanan, ini kan F posisinya paling kiri, bukan paling kiri sih, sebelah kiri gitu ya, di samping gas mulia. Jadi kalau dari kiri ke kanan, itu semakin bertambah. Kemudian dari bawah ke atas, itu juga semakin bertambah. Nah, baik. Di sini contohnya senyawa polar. Senyawa polar di sini contohnya adalah HF. Kita lihat dulu hidrogen dan F-nya. Ya, fluornya. Nah, di sini hidrogen kan posisinya di sebelah kanan ya. Sebelah kiri atas ya, kiri ujung atas. Nah, jadi kalau hidrogen di situ kita katakan sebagai parsial positif atau muatannya sangat positif gitu ya. Ditulisnya seperti ini, seperti huruf S, tapi ini parsial positif. Dan karena hidrogen ini auranya positif, makanya dia senyum di sini ya, smile gitu ya. Auranya kan positif gitu, membuat bahagia semua orang. Nah, kemudian kalau yang F, di sini ukurannya lebih besar dan posisinya juga berada di sebelah kanan ya, sebelah kanan jauh dari hidrogen, maka dia di sini bermuatannya adalah negatif atau parsial negatif. Ditunjukkan oleh auranya juga ya, di sini auranya grumpy gitu apa ya, kayak cemberut gitu ya, auranya negatif. Oke, nah di sini karena ada perbedaan keelektronegatifan ya, yang cukup besar antara hidrogen dengan atom F atau fluor, di sini maka dikatakan senyawanya adalah polar. Nah, di sini karena perbedaan keelektronegatifan ini juga terbentuk dipol. Dipol itu berarti si hidrogennya yang mendekat ke F, tertarik gitu ya, ada resultan gayanya menuju ke arah yang negatif, yaitu yang F. Jadi dikatakan di sini dipol. Jadi tambahannya bonds are polar when one element in the compound is more electronegative than the others. Jadi polar karena ada molekul ya atom yang lebih negatif dibandingkan yang lain. Nah, jadi di sini membentuk suatu dipol, di mana dipol ini merupakan molekul tersebut memiliki bagian yang positif dan bagian yang negatif. Jadi dipol, pol itu kutub. Jadi ada dua buah kutub yang jelas. Nah, itu untuk yang molekul polar. Contoh berikutnya, nah ini contoh yang non-polar. Contohnya adalah oksigen, O2. Oksigen kan sama-sama negatif Bu auranya nih, makanya merah ya, pada auranya negatif gitu, marah-marah. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, memang mereka berdua sama-sama negatif, tapi ada perbedaan keelektronegatifan tidak? Tidak, karena kan tersusun atas atom yang sama.
Ya, karena tidak ada perbedaan keelektronegatifan, maka di sini tidak terbentuk dipol itu tadi, maka di sini dikatakan sebagai non-polar. Nah, ini contoh lainnya, ini adalah contoh antara CO2 dan H2O. Nah, kalau CO2 di sini bentuknya adalah non-polar. Kenapa non-polar? Padahal kan C itu cenderung positif, Bu. Oksigen kan negatif. Kenapa jadi non-polar? Oke, ini memang ada perbedaan keelektronegatifan, tapi kalau kita perhatikan resultannya di sini ya, resultan gayanya, di sini dari C mengarah ke O, kan tadi dari positif mengarah yang ke negatif. Nah, ini sama-sama menarik keluar, sehingga resultannya adalah 0. Seperti itu. Jadi molekul ini kalau digambarkan ke tadi yang 3 orbital molekulnya ya, yang bentuknya itu adalah linear. Jadi linear itu kan berarti simetris, makanya dia nonpolar. Beda dengan H2O. Kalau H2O di sini oksigennya itu elektronegatif, hidrogennya positif. Jadi arahnya dari hidrogen ke oksigen. Nah, ini bentuknya itu ada bukan linear seperti pada CO2, tapi bentuknya adalah bengkok gitu ya, bengkok seperti huruf V gitu ke bawah. Jadi ini bentuknya tidak simetris, maka ini namanya adalah untuk H2O itu jenisnya adalah polar. Nah, ini ada cara yang lebih mudah untuk menentukan polaritas ya. Balik lagi ke elektronegatifan itu tadi. Nah, jadi di sini sekali lagi covalent bond itu polar kalau ada perbedaan keelektronegatifan yang signifikan antara dua buah atom. Itu tolong diingat dulu ya. Jadi polar kalau ada perbedaan yang signifikan dari dua buah atom. Nah, di sini kita menentukan polar dan non-polarnya bisa dengan bantuan tabel ini ya. Jadi kita menentukan perbedaan keelektronegatifan kalau hasilnya kurang dari 0,4, maka tipe dari ikatannya itu adalah non-polar. Ingat, kurang dari 0,4 maka non-polar. Kalau hasilnya antara 0,4 sampai 1,7 perbedaan keelektronegatifannya, berarti ikatan tersebut termasuk ikatan polar. Nah, tapi kalau hasilnya ya perbedaan keelektronegatifannya itu lebih dari 1,7, maka ikatannya adalah ionik. Ingat ya, lagi 0,4 kurang dari 0,4 non-polar, 0,4 sampai 1,7 polar, di atas 1,7 ionik. Nah, nanti ini maksudnya gimana, Bu? Angkanya di mana? Sabar, sebentar ya, tenang. Nah, ini adalah Pauling electronegativity value. Jadi setiap atom memiliki bilangan keelektronegatifan. Ya, di sini ada hidrogen 2,20, kemudian di sini karbon 2,55, ada juga oksigen 3,44, ada juga F di sini yang tadi kita sebutkan besar sekali 3,98. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan perbedaan keelektronegatifannya. Sekarang kita masuk ke contoh supaya tidak bingung ya. Nah, di sini misalkan kita mau mengecek atau memeriksa, ini senyawanya metana ya, alkana ya, berarti kita mengecek ikatan antara karbon dan hidrogen itu jenisnya polar atau non-polar. Nah, jadi dari indeks Pauling itu tadi, kalau nih H itu kan tadi bilangan keelektronegatifannya 2,20. Kalau yang C 2,55. Nah, berarti kita cari nih selisihnya antara C dengan H itu berapa. Nah, berarti di sini kita kurangi saja, yang lebih besar mengurangi yang lebih kecil, atau yang sisi sebelah kanan mengurangi yang di sebelah kiri. Berarti di sini kita kurangi 2,55 dikurangi 2,20, hasilnya adalah 0,35. Berarti di tabel tadi, kalau kurang dari 0,4 jenisnya apa? Jenisnya adalah non-polar. Berarti di sini ikatan antara C dengan H itu jenisnya non-polar. Bu, ini kan ikatannya ada 4, saya nggak hitung 4 kali gitu, tidak perlu ya. Kita cukup mengambil satu, kan karena yang lainnya sama, jadi kita cukup mengambil satu saja. Kita cek satu, C dengan H, oh non-polar. Nah, ini contoh berikutnya, misalkan satu buah hidrogennya ibu ganti. Nah, ini ya, ini kan tadi CH4, hidrogen yang ini ibu ganti dengan
OH. Kita mau menentukan ini keelektronegatifannya atau kepolarannya bagaimana. Jadi kita mengambil ikatannya antara C dengan H, C dengan O dengan H. Nah, di sini bilangannya adalah 2,55, kemudian H-nya sama 2,20, untuk O-nya adalah 3,44. Nah, berarti di sini kita cek untuk keelektronegatifannya antara C dengan H. C dengan H tadi sebelumnya juga sudah kita hitung, hasilnya adalah 0,35. Berarti hasilnya itu adalah nonpolar ya, ikatan C dengan H nonpolar. Kemudian kalau antara O dengan H di sini berarti 3,44 dikurangi 2,20, hasilnya adalah 1,24. Nah, kalau 1,24 berarti masuknya kemana tuh? Nonpolar, polar, atau ionik? Nah, terus satu lagi yang kalian coret-coret sekarang, coret-coret sendiri antara C dengan O, tolong dicek. Kira-kira masuknya kemana? Berarti kita kurangi yang mana nih? Berarti 3,44 dikurangi 2,55. Nah, berdasarkan hasil yang sudah kita dapatkan itu tadi, ternyata di sini ada yang masuk ke golongan ikatan polar, yaitu antara O dengan H. Jadi, senyawa ini jenisnya adalah polar. Ingat tadi, syarat senyawa polar adalah kalau ada satu ikatan polar, maka senyawa tersebut memiliki sifat polar. Walaupun di sini C dengan H-nya itu nonpolar, 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 nonpolar. Nah, tapi di sini ada ikatan polar, maka akan merubah sifat dari senyawa tersebut. Yang awalnya ini ya, CH semua nonpolar, karena ada OH sekarang, maka akan menjadi polar. Berikutnya adalah fase dari alkana. Jadi di sini ternyata dari alkana itu semua fasenya tidak sama ya. Nah, jadi di sini kalau untuk alkana dengan C1 sampai C4 itu fasenya adalah gas. Jadi kalian mungkin pernah mendengar gas metana, kemudian gas etana. Nah, kalau di rumah sebenarnya kalian juga punya tuh alkana kalau yang masih menggunakan kompor gas ya. Jadi di LPG itu adalah campuran dari gas propan dan butan. Nah, kalau yang kepo mungkin bisa dicek tabung gasnya, terus kemudian mau lihat, oh ini gas alkana, oh jangan, berbahaya ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kalau dari C5 sampai C17, di sini bentuknya adalah liquid atau cairan. Nah, kemudian di atas C17 itu bentuknya adalah solid ya. Jadi bentuknya seperti wax gitu ya, seperti lilin gitu, bisa kita katakan seperti itu. Nah, kemudian alkana itu bentuk fisiknya itu adalah odorless ya, yang pure alkana ya, odorless tidak berwarna, odorless itu tidak berbau, kemudian colorless tidak berwarna, dan tasteless jadi tidak berasa, tidak ada rasa spesifik. Kemudian kalau yang gasolin atau bahan bakar kendaraan itu kan juga komposisinya banyak alkana, tapi kok berwarna? Nah itu karena memang dari pengolahannya itu diberikan warna ya untuk mengidentifikasi, tapi kalau yang aslinya itu tidak berwarna, seperti itu. Oke, ini dari alkana juga masih fase yang tadi, jadi yang tadi nih C1 sampai C4, nah itu banyak digunakan sebagai heating fuels ya, jadi sebagai bahan baku untuk pemanas ya, pemanas. Kemudian kalau untuk alkana C5 sampai C8, nah C5 sampai C8 ini adalah bahan baku untuk gasolin. Gasolin itu adalah bahan bakar kendaraan ya, jadi campuran biasanya. Nah, kemudian kalau untuk alkana dari C9 sampai C17, di sini diperuntukannya atau digunakannya itu dalam kerosen, kemudian jet fuels dan diesel gitu. Kemudian kalau untuk yang padatan ya, yang C17 atau C18 ke atas, itu kegunaannya yang biasa digunakan itu adalah di sini ada kata-kata coating. Coating itu kan berarti melapisi. Nah, jadi biasanya untuk melapisi buah atau sayur. Jadi kalau kalian mungkin pernah ya ketika berbelanja menemani orang tua ke supermarket, kemudian melihat buah yang seperti ada yang melapisi. Nah, itu ini dia ya, yang tujuan dilapisi itu apa sih? Supaya buahnya lebih awet seperti itu ya. Jadi tidak mudah rusak karena pengaruh udara atau bakteri. Nah, berikutnya kita masuk ke boiling and melting point. Jadi titik didih dan titik leleh ya. Nah,
boiling point, nah titik didih, di sini kita perhatikan dulu ya, di sini ada tabel. Nah, di sini dari C1 sampai C10, alkana C1 sampai C10. Di sini juga sudah ada namanya, perhatikan boiling point-nya. Nah, di sini boiling point-nya dari C1, alkana C1 sampai alkana C10, kira-kira boiling point-nya semakin meningkat atau menurun? Dan bagaimana juga dengan melting point-nya? Oke, kalau kita lihat sama-sama, di sini kecenderungannya adalah dari alkana yang karbonnya lebih sedikit ke alkana yang lebih banyak jumlah karbonnya, boiling point-nya semakin meningkat. Nah, jadi di sini yang perlu kalian perhatikan untuk prinsipnya, boiling point itu adalah proses pemutusan ikatan, ya, hingga tercapai proses pendidih seperti itu. Nah, logikanya seperti ini saja, semakin banyak ikatannya, itu semakin banyak atau semakin sedikit energi yang dibutuhkan. Nah, tentu saja jawabannya semakin banyak. Nah, jadi oleh karena itu, mengapa di sini ditunjukkannya kalau dari C1 sampai C10, kecenderungangannya itu semakin meningkat boiling point-nya. Karena energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatannya semakin banyak. Itu. Begitu pula dengan melting point ya, itu juga sama. Nah, kemudian di sini sedikit nanti kita ada bahas lagi di belakang, tapi sini kalian bisa perhatikan dulu densitasnya. Bu, ini kok yang 4 pertama nggak ada densitasnya? Karena fasenya pada surau itu bagaimana fasenya? Fasenya gas, jadi tidak ada densitinya. Tapi dari C5 sampai C10, kita perhatikan di sini densitasnya itu kurang dari 1. Kalau 1 kan punya air ya, nah berarti densitasnya lebih rendah daripada air. Nah, di sini kita bahas boiling point-nya, boiling point untuk alkana lebih spesifik. Jadi yang pertama, yang tadi ya. Nah, kita perhatikan grafiknya dari alkana C1, ini boiling point, ini kemudian jumlah karbonnya, itu grafiknya meningkat. Nah, ini grafiknya meningkat. Ini higher member have higher boiling point. Berarti alkana dengan jumlah karbon yang lebih banyak, itu memiliki boiling point yang lebih tinggi. Alasannya kenapa? Yang pertama, terjadi penambahan increase in molecular mass. Jadi, massa molekulnya semakin bertambah. Nah, karena massa molekulnya semakin bertambah, berarti di sini meningkatkan ya increase in intermolecular force. Berarti energi antar ikatannya itu semakin bertambah. Oleh karena itu, energi yang dibutuhkan juga akan semakin bertambah. Oke, kemudian ini boiling point. Kita akan membandingkan ya boiling point alkana dengan sesama alkana yang straight chain. Kemudian kita akan membandingkan juga nanti antara alkana dengan compound yang lain dan sesama alkana tapi antara yang chain dan branch. Nah, di sini bagaimana sih cara kita memperkirakan estimate, kita memperkirakan boiling point dari alkana? Ini ada rumusnya ya. Nah, di sini rumusnya adalah sigma C plus 1, maksudnya setiap pertambahan atom karbon ditambahkan 1, maka boiling point-nya ditambah atau kurang sekitar 30 derajat Celcius. Wah, maksudnya gimana ya Bu itu maksudnya? Oke, lebih kelihatan dari contoh ya. Oke, misalkan seperti ini. Kita punya suatu heksan. Nah, heksan di sini boiling point-nya adalah 69. Nah, berapakah boiling point dari oktan? Kita diminta memperkirakan berapa boiling point dari oktan. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Caranya adalah heksan. Heksan ke oktan, di situ kenaikannya berapa karbon? Heptan, oktan. Berarti 2 karbon. Nah, karena 2 karbon, karena kenaikan setiap satu karbon itu sekitar 30, karena naiknya 2 kali, maka di sini kita tuliskan 2 dikali 30. Kemudian ditambahkan ke boiling point heksannya. Makanya 69 ditambah 60. Sehingga hasilnya adalah sebanyak 129 derajat Celcius. Sekitar 129 derajat Celcius. Namanya juga memperkirakan ya, mungkin tidak exactly segitu gitu, tapi itu mendekati boiling point dari oktannya. Nah, kalau misalkan dari heksan, misalkan kalian diminta menentukan butan. Nah, berarti bagaimana kalau tadi kan heksan ke oktan ditambah, tapi kalau dari heksan ke butan berarti dikurangi. Nah, coba nanti tulis di kolom komentar ya. Jadi boiling point dari butan itu sekitar berapa kira-kira?
dengan menggunakan cara yang tadi. Jadi plus minus sekitar 30 derajat Celcius setiap penambahan atau pengurangan satu karbon. Nah, berikutnya di sini untuk yang antara alkana dengan compounds yang lain, di sini pembandingnya, di sini kita ada punya ether, kita ada punya senyawa aldehid, kemudian kita ada punya senyawa ketone dan alkohol. Kalian bisa melihat di sini bahwa alkana ternyata memiliki boiling point yang paling rendah dengan perkiraan massa molekulnya yang sama. Ya, jadi MR-nya yang hampir mirip. Nah, di sini diberikan yang MR-nya hampir mirip. Ternyata di sini boiling point-nya untuk alkana yang paling rendah. Nah, itu berarti ikatan antar molekulnya alkana itu tidak lebih kuat dibandingkan pada senyawa-senyawa yang memiliki gugus fungsi. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini kita membandingkan antara alkana rantai lurus dan alkana rantai bercabang. Nah, jadi kan tadi kan ingat ya, kita bahas tentang isomer. Nah, misalkan pada C5 itu kan memiliki tiga isomer. Nah, ada yang lurus, ada yang bercabang. Tapi semuanya terdiri atas 5 karbon dan 12 hidrogen. Apakah boilingnya sama? Ternyata di sini antara struktur yang lurus, straight chain, dan yang bercabang memiliki boiling point yang berbeda. Di mana kalau kita perhatikan di sini, yang rantai lurus itu memiliki boiling point yang lebih tinggi dibandingkan yang bercabang. Oke, nah di sini alasannya adalah, nah di sini ada kaitannya dengan gaya van der Waals. Ada yang masih ingat tentang van der Waals? Di kelas 10 sudah pernah dibahas ya. Jadi tolong di kolom komentar kalian ketik-ketik lagi gaya van der Waals itu yang seperti apa sih? Nah, jadi van der Waals ini yang berpengaruh kepada boiling point-nya. Nah, jadi di sini alasannya kenapa senyawa yang bercabang, alkana yang bercabang itu memiliki boiling point yang lebih rendah, itu dikarenakan di sini molekulnya lebih kompak. Nah, ini ada ilustrasinya ya. Kompak itu maksudnya luas permukaannya lebih kecil dibandingkan dengan alkana yang rantai lurus. Kalau yang lurus itu dia lebih luas permukaannya. Nah, makanya di sini kenapa yang bercabang lebih rendah boiling point-nya karena molekulnya lebih kompak, ya, lebih kompak, surface areanya lebih kecil, luas permukaannya menjadi lebih kecil. Akibat dari luas permukaannya kecil, maka di sini gaya van der Waals-nya juga kecil, ya, van der Waals force-nya kecil. Nah, karena van der Waals-nya kecil mengakibatkan boiling point dari alkana tersebut yang bercabang menjadi lebih kecil. Sementara kalau yang rantainya lurus karena luas permukaannya lebih luas, lebih lebar gitu ya, lebih luas, jadi van der Waals-nya juga lebih besar. Nah, karena gaya van der Waals-nya lebih besar, maka boiling point-nya juga lebih besar. Seperti itu. Oke, kemudian ini density of alkana. Tadi di tabel yang awal sudah sempat kita bahas ya, density of alkana untuk umumnya. Jadi di sini alkana itu memiliki densitas antara 0,6 sampai 0,8 atau berarti tadi kita simpulkan lebih kecil daripada air. Nah, akibatnya apa? Jadi kalau misalkan kalian mencampur alkana dengan air, water, misalkan heksan kita campur dengan air, yang berada di atas kira-kira siapa? Yang densitasnya lebih rendah, gitu ya. Berarti nanti heksannya akan berada di atas. Nah, contoh lainnya di sini adalah, ini ada ilustrasinya. Kalau minyak bumi gitu ya, minyak bumi itu kan banyak terdiri atas alkana, gitu ya. Minyak mentah itu kan terdiri atas alkana. Nah, kemudian kalau kasusnya seperti ini ilustrasinya, kalian mungkin pernah mendengar tumpahan minyak di laut. Nah, kemudian ada terjadi kebakaran. Nah, itu kan padahal di laut ya, air semua gitu. Tapi kok apinya nggak mati gitu. Nah, itu karena minyaknya yang berada di atas, alkananya yang berada di atas. Nah, jadi ketika terjadi kebakaran, maka apinya akan berada di atas air. Nah, kapan apinya mati? Apinya mati kalau ya bahan bakarnya sudah habis, seperti itu.
Nah, nanti untuk yang density of alkana ini kalian bisa mempraktekannya ya sebenarnya nanti kalau mudah-mudahan kita cepat bertemu di sekolah. Ini di labnya di lab AI 1 ada pelajarannya atau ada penetapannya kromatografi kolom itu pemakai heksan. Nanti selesai praktek kalau ada sisa heksannya coba kalian campur dengan air. Kemudian kalian lihat sendiri apakah mereka bercampur atau terjadi dua fase. Atau kita lihat lagi siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Apakah benar sesuai pernyataan di sini bahwa heksannya akan berada di atas? Nah, itu nanti bisa dicoba di lab. Oke, yang terakhir adalah solubility. Nah, solubility of alkana. Oke, kalian harus ingat konsep dari kelarutan like dissolves like. Suka dengan yang sifatnya sama. Tadi di awal kita membahas polarity, bahwa alkana itu sifatnya adalah non-polar. Berarti larutnya di mana? Larutnya di pelarut yang sifatnya non-polar juga. Jadi misalkan di pelarutnya bisa pakai benzen, atau kemudian bisa memakai karbon tetraklorida, dan yang lain-lain yang sifatnya non-polar. Kalau dengan air yang sifatnya polar, dia tidak akan larut. Ini ada ilustrasinya ya. Ini tadi yang tadi Ibu sempat singgung di barusan, heksan dengan air. Jadi dia tidak menyatu seperti itu. Nah, kemudian karena sifatnya non-polar, maka heksan khususnya atau alkana yang lain ya itu biasanya digunakan untuk melarutkan misalkan seperti minyak, kemudian lemak gitu ya yang sifatnya juga non-polar. Nah, ini ada kamus kata-kata tentang kelarutan ya. Jadi kalau solut itu artinya zat terlarut, solvent berarti pelarutnya. Kemudian kalau soluble larut gitu ya, insoluble tidak larut. Soluble dan dissolve mirip ya, larut seperti itu. Ada miscible, kemudian ada dilat itu encer, kemudian ada concentrate itu pekat. Kemudian kalau eluent itu fase gerak gitu ya, kan ada di kromatografi juga ya, sempat dibahas tentang eluen, kemudian tentang pelarutan seperti itu. Oke, sudah habis. Jadi sekian untuk materi pada kesempatan kali ini tentang isomer dan physical properties. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya, jangan dipendam. Sekali lagi, kalau ada kebingungan tolong ditanyakan. Boleh langsung komentar di bawah ya, di kolom komen, atau di Classroom juga boleh, atau di Telegram ya. Jadi jangan malu bertanya, sesat di jalan nanti ya, sesat pada saat ujian juga mungkin ya. Ya, jadi sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.